Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Tifania Asmara, Serediba Taratisah, Anggoro Mukti, dan Ines Rahmatika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Studi Fikih dengan Pendekatan Historis. Yang pertama ada fase pertumbuhan. Di fase ini terjadi pada 610 sampai 632 Masehi. Terjadi pada zaman Nabi, dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul hingga wafatnya Nabi. Di masa ini terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Pada periode Mekah hampir tidak ditemukan keberadaan ilmu fikih karena pada masa itu Mekah sedang dalam kondisi membangun fondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan pun masih terkait akidah. Berbeda dengan periode Madinah, di mana ayat-ayat yang diturunkan telah didominasi tentang hukum dan norma-norma kehidupan, sehingga indikasi penetapan hukumnya terlihat lebih jelas. Pada fase ini, ayat-ayat yang diwahyukan umumnya digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi dan sedang dihadapi oleh Rasulullah pada zamannya. Sumber hukum pada masa ini hanya diperoleh dari wahyu, dapat berupa Al-Quran maupun Sunnah. Sunnah sendiri artinya suatu penjelasan Rasul terhadap maksud dari ayat Al-Quran, dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Fase perkembangan tahun 632 sampai 661 Masehi. Fase ini dikenal dengan fase sahabat Nabi Muhammad SAW atau Khulafaur Rasyidin dengan masa persiapan pembentukan fikih. Pada fase ini terjadi banyak perubahan dan perkembangan, antara lain 1. Meluasnya wilayah Islam meliputi Syria, Yordania, Mesir, Irak, dan Persia. Dengan meluas wilayah Islam tersebut, maka muncullah ajaran Islam dengan sistem, kultur, dan perilaku baru, di mana kepastian hukumnya belum ditemukan di dalam sumber hukum Islam. Yang kedua, frekuensi ijtihad semakin bertambah. Karena munculnya permasalahan baru yang menuntut adanya kepastian hukum. Di sisi lain, wahyu yang turun dari Allah terhenti bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga memaksa para Khulafaur Rasyidin untuk membuat penafsiran baik secara musyawarah atau ijma' maupun ijtihad pribadi. Fase formulasi dan sistemasi. Pada fase ini, wilayah Islam sudah meluas ke seluruh Jazirah Arab akibat ekspansi yang dilakukan sejak masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 661 sampai 950 Masehi. Secara politik, fase ini merupakan masa pemerintahan 2 dinasti, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kemajuan fikih pada fase ini ditandai dengan munculnya para ulama yang berkategori mujtahid mutlak, seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Fase stagnasi, seperti namanya ya, ngestak atau berhenti. Fase di mana pemikiran fikih mulai mengalami kemunduran yang terjadi pada sekitar 950 sampai akhir abad ke-19 Masehi. Ciri khas fikih pada masa ini adalah taklid dan faksionalisme yang menunjukkan hilangnya dinamika fikih sebagai ilmu. Pada fase ini juga muncul fanatisme yang membentuk mazhab-mazhab. Di lain sisi, fase ini juga muncul upaya pembaruan untuk melawan taklid dan ijtihad. 5. Fase kebangkitan yang ada pada akhir abad 19 Masehi hingga sekarang ini. Pada masa ini, kebangkitan fikih dan usul fikih berkaitan dengan kebangkitan Islam di bidang politik. Di beberapa wilayah, umat Islam berusaha melepaskan diri dari kolonialisme. Beberapa tokoh yang dianggap sebagai pembaharu pada awal kebangkitan Islam adalah Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Hasan al-Banna, Abdul A'la al-Maududi, dan lain sebagainya. Para pembaharu ini berusaha mengembalikan watak asli fikih yang dinamis, yaitu fikih yang dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada, meskipun
belum sepenuhnya memberantas tentang fanatisme dari madhab itu sendiri. Di bidang fikih mulai ada upaya untuk mempelajari karya ulama sebelumnya, yaitu menyeleksi kitab-kitab fikih. Hal ini dilakukan untuk memilih mana yang paling valid dan membandingkannya dengan hukum-hukum yang positif. Kebangkitan lainnya adalah upaya menyusun peraturan-peraturan yang ada pada fikih menjadi konun atau undang-undang. Dan hal tersebut telah terjadi pada kekhalifahan Turki Utsmani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata dan kekeliruan dalam menyampaikan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.